Hai guys, perkenalkan, nama saya Ben Yuswa Maloni dari CPNS Kementerian ATR BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang salah satu pahlawan yang menjadi role model dalam kehidupan saya. Beliau adalah salah satu pahlawan yang udah gak asing lagi nih di telinga kita. Kira-kira kalian tahu nggak siapa sih pahlawan yang dimaksud? Beliau dikenal sebagai salah satu Bapak Proklamator Indonesia. Konon katanya, beliau sangat digandrungi oleh banyak wanita. Kalian udah pasti tahu dong siapa sih pahlawan yang dimaksud ini? Yaps, beliau adalah Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang dikenal juga sebagai salah satu Bapak Founding Father Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak dulu yuk detik-detik Bung Karno membacakan teks proklamasi Indonesia. Check it out. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ketika dilahirkan, orang tuanya memberi nama Kusno Sosrodihardjo. Namun, karena sering sakit-sakitan, ayahnya mengganti namanya menjadi Soekarno. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Braharatayuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa, huruf A yang berada di akhir kalimat berubah menjadi O. Sedangkan awalannya diberi nama Su, yang artinya baik. Ayah Soekarno bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, yang merupakan seorang bangsawan dan guru sekolah pribumi di Bali. Sedangkan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai, yang juga merupakan seorang keturunan bangsawan. Soekarno juga mempunyai seorang kakak yang bernama Sukemi. Namun sejak kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Tak selang berapa lama kemudian, ia ikut pindah bersama orang tuanya ke Mojokerto. Soekarno pernah mengenyam pendidikan di HBS di Surabaya. Setelah lulus, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Technische Hogeschool yang sekarang dikenal dengan nama ITB. Dari situlah beliau mendapatkan gelar insinyurnya. Itulah sedikit latar belakang tentang Soekarno. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang tentang Soekarno, apa aja sih sikap yang dapat kita teladani dari Soekarno? Dan nilai-nilai apa saja yang dapat kita implementasikan pada saat kita menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang PNS? Pertama adalah mempunyai jiwa kepemimpinan. Insinyur Soekarno dikenal sebagai sosok pemimpin yang berkarisma dan tegas, sehingga banyak orang yang segan terhadapnya. Ketika Bung Karno sedang berpidato atau menyampaikan pendapat, beliau memiliki aura kepemimpinan yang kuat sehingga dapat membuat orang yang mendengar menjadi kagum dan setuju dengan pendapatnya. Karena jiwa kepemimpinannya itulah, beliau dikagumi oleh masyarakat Indonesia dan disegani oleh dunia, terutama pemimpin-pemimpin luar negeri. Oleh karena itu, kita sebagai aparatur sipil negara
harus mempunyai jiwa kepemimpinan dalam melayani dan mengayomi masyarakat agar kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kedua adalah cinta tanah air. Ya, Soekarno adalah orang yang sangat cinta akan tanah air. Buktinya ialah beliau ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Diawali dengan penyusunan Pancasila hingga pembacaan teks proklamasi Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, di dalam teks proklamasi beliau menaruh nama bangsa Indonesia di atas namanya. Hal itu menggambarkan bahwa ia mencintai Indonesia melebihi cintanya terhadap apapun. Kita juga harus mempunyai sikap cinta tanah air dengan cara mengharumkan nama Indonesia dan membuat citra Indonesia baik di mata dunia melalui sikap positif kita. Kita tidak boleh terpengaruh dengan ajakan atau doktrin sesat yang membuat Indonesia hancur dan terpuruk. Yang terakhir adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Salah satu bukti nyatanya adalah patung Pancoran. Patung tersebut dibangun untuk menghormati perjuangan para pahlawan. Namun, siapa sangka dalam pembuatannya melibatkan uang pribadi Soekarno. Ceritanya berawal dari keinginan Soekarno untuk membangun patung yang menjadi simbol perjuangan para pahlawan. Namun, karena pembangunannya membutuhkan dana yang besar, alhasil Soekarno melakukan pelelangan dengan cara menjual mobil pribadinya untuk melihat patung tersebut berdiri megah. Akhirnya, patung tersebut menjadi salah satu ikon budaya di ibu kota. Kita juga dapat menerapkan sikap rela berkorban dengan cara menjadi pelayan yang profesional, berintegritas, dan terpercaya bagi masyarakat dan bagi bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya mengutip salah satu kata motivasi dari beliau. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya.